yang perlu dikembangkan dalam pembelajaran berkelas, terutama pengembangan budaya positif, kemudian pembelajaran yang memihak pada murid. Apakah Bapak pernah mendengarnya atau pernah membaca sekilas? Iya, pada saat itu. Dan yang lagi satu itu pemberian ice breaking, pemberian apa namanya evaluasi. Itu saja nanti mengkondisikan anak-anak biar mengikuti dengan baik proses pembelajaran. Iya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan ibu ya. Ya, Sesuai. semangat. Ya, bagaimana kata-kata semua sehat? Siap belajar? Semangat? Beneran? Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu ya. Sesuai dengan kepercayaan. Jangan kayak gitu dong. Kalau belajar. Ya. Bagaimana kalau kita sepakati yang pertama, masuk kelas tepat waktu? Setuju. Saya dan Anda harus tepat waktu. Iya, silakan yang pertama. Ditulis dulu tepat waktu. Kayak gitu. Ya. Masuk kelas tepat waktu. Yang kedua ada lagi? Dari apa? Oke, tidak boleh bercanda. Tangan dulu. Oke. Ini kesepakatanmu, tidak boleh bercanda. Yang ketiga, Tidak boleh merokok di kelas. kayak bilang ya, itu siapapun nggak boleh di kelas seperti itu, ya. Yang ketiga, yang masuk akal aja dalam pembelajaran. Yang ketiga, ya, Tidak boleh nonton. tidak boleh berisik. Otomatis yang ketiga tidak boleh mengganggu teman. Setuju? Oke, tangan dulu, ya. Yang keempat, ya yuk bisa. Yang lain, kelompok sana gimana? Kamu jangan bercanda ya. Kamu tidak boleh yang kena poin ini, tidak boleh bercanda itu sudah kena, ya. Yang pertama, poin kedua sudah kena. Terus hukumannya apa? Kalau kayak gitu. Nah, setiap orang yang apa? Keluar dari keyakinan kelas itu, yang pertama yang kedua. Kita akan membahas tentang karakteristik negara maju dan upaya bangsa Indonesia menjadi negara maju. Tujuan pembelajarannya ini, ya, supaya yang pertama itu tadi, siswa itu apa? Mengerti. Adik-adik itu mengerti bagaimana sih yang karakteristik negara maju. Ciri negara maju bagaimana? Karakteristik negara maju bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, adik itu mengetahui di dunia ini kan berapa ada benua? Ada 5 benua. Salah satunya benua Asia ini. Supaya adik itu mengetahui di belahan mana aja, tapi itu ada negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, supaya adik-adik itu mengetahui ini upaya bangsa Indonesia menjadi negara maju. Coba kita dulu. Ada pertanyaan? Materinya bisa saya lanjutkan? Bisa? Ya. Oke. Ini peta persebaran negara maju di dunia. Nah, kalau ini kan yang namanya peta udara itu kan. Nah, itu di mana Pak? Itu di mana? Merah itu di mana? Nah, yang biru itu di mana? Nah, dunia yang pertama itulah. Oke, dunia yang pertama. Warnanya warna apa itu? Hijau. Iya. SMP, SMA, kemudian ke perguruan tinggi sampai dia ke S2 ataupun ke doktor ya, ke S3. Tetapi kalau di Indonesia kan enggak seperti itu. Malahan Indonesia bagaimana? Kebanyakan penduduknya itu menikah dan putus sekolah di usia tamat SMP. Inilah yang menyebabkan terjadinya apa? Populasi penduduk di negara berkembang itu cuma sekali. Sedangkan di negara maju lambat. Kenapa lambat? Dunia pendidikan itu seakan-akan apa? Bisa memperlambat laju pertumbuhan penduduk,
juga bisa apa? Memperbanyak kan itu kan. Taman SMP kan menikah. Anaknya lagi sama SMP nikah, otomatis kan makin banyak. Nah, sama SMP usia kalian berapa? Baru 15. Oh, 15 sudah menikah. Sedangkan kalau orang yang tamatnya sampai sarjana, ya itu sarjana S1, S2, S3 itu paling dia itu apa? Umur 27, 28 itu baru dia menikah. Belum lagi dia itu apa? Tuntutan kerja atau kinerja dari pekerjaan dulu. Kalau orang Indonesia kan tidak. Makanya itu yang harus Anda ubah polanya itu. Kamu ketahui tentang negara maju, memiliki etos kerja tinggi, pendapatan per kapitanya tinggi, masyarakatnya berpendidikan tinggi, tingkat kemiskinannya rendah. Mengapa teknologi berperan penting dalam memajukan suatu negara? Mempermudah pekerjaan. Sebutkan 5 negara maju yang kamu ketahui: Inggris, Prancis, Jerman, Belanda, Rusia, Italia, Australia, Ya, tangan dulu. Jangan Kalau nanti langsung. segera baru satu. Om Santi 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 Om. Adapun beberapa catatan yang terkait pembelajaran yang berpihak pada murid, apa yang sudah Bapak lakukan sudah sangat bagus dan mengapresiasi anak-anak untuk selalu aktif, kemudian terlibat aktif dalam pembelajaran. Namun ada beberapa hal yang perlu ditekankan karena sebelumnya itu ada tujuan dalam pembelajaran itu. Yang pertama, penguatan budaya positif, kemudian pembelajaran berdiferensiasi dan yang emosional. Nah, untuk refleksinya saya lihat belum Bapak memberikan refleksi. Jadi di akhir pembelajaran itu kita perlu mengajak anak-anak apakah mereka senang belajar, seperti apa perasaan mereka, itu refleksi, dan itu tidak ada jawaban oleh semua, tapi itu jawaban yang otomatis keluar dari mereka, jadi tidak mengada-ada. Itu perlu ditekankan nanti adanya refleksi. Kalau kesimpulan sudah bagus, kemudian tadi yang kurang juga berdoanya mungkin agak sedikit lebih lama, diperpanjang sedikit. Terus yang saya lihat juga adanya ceramah yang dominan, sehingga yang lihat bukan dari gurunya tapi anak-anak, ada beberapa anak yang observasi itu kurang fokus ke ceramah Bapak, sehingga itu perlu dioptimalkan dengan metode apa, silahkan nanti divariasikan sehingga semua murid itu tercover dan terpenuhi kebutuhan belajar. Kemudian pada saat pemberian kompetensi sosial emosional itu biasanya menggunakan teknik stop. Jadi tadi Bapak sudah memberikan itu, cuma hanya mengarah ke satu siswa. Teknik stop itu diarahkan ke semua. Jadi stop dulu, mereka melakukan aktivitas, diajak untuk bermain, sehingga anak-anak yang memang beraktif dan sering bercanda itu bisa menurunkan emosionalnya, sehingga bisa kita bisa kita kendalikan seperti itu. Lagi satu yang belum terlihat itu pembelajaran berdiferensiasi. Ini masih di kategori model pembelajaran di K13. Tapi walaupun kurikulumnya kurikulum 2013, namun pembelajarannya sudah bisa diarahkan ke pembelajaran berdiferensiasi. Nanti mungkin bisa dioptimalkan lagi di pertemuan berikutnya. Ya, terima kasih masukannya Pak Dek. Masukannya itu sangat bagus. Itu karena kekurangan yang pertama itu
kebanyakan lupa ya tadi itu apresiasi yang terakhir gitu ya. Nah, itu yang jarang sekali saya lakukan. Mudah-mudahan di